Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika manusia meninggal maka amalannya akan terputus, illa min salasatin, kecuali tiga perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat waktu luang, nikmat kesehatan dan banyak nikmat yang lainnya, yang sehingga kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat tersebut. Semoga dengan nikmat yang banyak itu bukan menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi membuat kita memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika manusia meninggal maka amalannya akan terputus, illa min salasatin, kecuali tiga perkara. Jadi semua yang bernyawa, semua yang bernafas pasti akan meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita di bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini yaitu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia dan seisinya adalah hanya sebagai sampingan, bukan tujuan kita. Akan tetapi pada hari ini kita lihat seseorang rela meninggalkan akhiratnya hanya karena dunia. Kita bisa ambil contoh. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada seorang yang sedang bekerja. Dia bukannya mendatangi masjid untuk sholat, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, malah dia melanjutkan pekerjaannya, bahkan sampai tidak sholat.
Padahal tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Pekerjaan itu nomor 2. Jangan sampai kita melalaikan ibadah kepada Allah hanya karena pekerjaan. Kalau ada pekerjaan yang melalaikan kita dari Allah, maka tinggalkan. Walaupun gajinya besar, sebesar apapun itu. Lebih baik kita kerja yang biasa-biasa saja, akan tapi berkah dan tidak melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah kehidupan ini ada kematian. Dan ketika seorang manusia itu mati, meninggal, maka terputus amalannya. Dia tidak bisa berbuat amal soleh lagi karena sudah meninggal. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dalam hadis ini ada 3 perkara yang apabila kita mempunyai atau kita lakukan, amalan kita akan masih mendapatkan pahala walaupun kita sudah dalam kubur, sudah meninggal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, itu kemaslahatan kaum muslimin. Seperti kita bersedekah untuk pembangunan masjid. Setiap orang melakukan sholat di dalam masjid itu, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren. Setiap mengajinya anak-anak pondok, setiap berbuat amal kebaikannya anak pondok, maka kita akan mendapatkan pahalanya walaupun kita tidak melakukannya. Bahkan sampai kita masuk ke dalam kubur, maka tidak akan terputus amalan itu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, shadaqatun jariyah. Kemudian yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah fadilah bagi seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya kebaikan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang guru mempunyai murid, kemudian mengajarkan kepada murid tersebut hal-hal yang baik, mengajarkan tentang agama, membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi seorang guru TPA yang mengajarkan anak-anak kecil hanya membaca alif, ba, ta, itu pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dia meninggal pun tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal. Dan pahala membaca Al-Quran itu sangat banyak. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau salah satu huruf saja pahalanya 10, maka kita membaca alif lam mim saja sudah pahalanya sudah 30. Maka betapa banyak pahala bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, au ilmun yuntafa'u bi, au waladin shalih yad'ulah. Kemudian perkara yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita sudah meninggal, kita sudah di dalam kubur, akan tapi kita mempunyai anak yang mondok di sebuah pesantren, dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Walaupun kita sudah meninggal, itu pahalanya tetap mengalir. Ketika kita pernah mengajarkan dia surat Al-Fatihah untuk bacaan sholat, setiap dia baca setiap sholat, setiap 5 waktu dia baca itu Al-Fatihah itu, pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal orang tuanya. Jadi buat bapak dan ibu, jangan pernah bosan atau malas untuk mengajarkan anaknya walaupun itu kelihatannya remeh, karena nanti doa anak inilah, amalan anak inilah yang akan pahalanya itu mengalir ke dalam kuburan-kuburan kita nanti ketika sudah meninggal. Jadi dari 3 amalan tersebut, dari 3 perkara tersebut, ketika orang sudah meninggal, pahalanya akan masih mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, membangun masjid atau yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua,
ilmu yang bermanfaat. Seorang guru yang mengajarkan ilmu agama kepada anak muridnya. Kemudian anak itu mengamalkan ilmu tersebut. Maka guru itu mendapatkan seperti yang diamalkan oleh muridnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ketika kita meninggal, kita mempunyai anak yang soleh. Setiap anak itu beramal, apapun yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, maka pahala tersebut akan mengalir ke dalam kuburan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga perkara tersebut, manakah yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua mengajarkan kebaikan, yang ketiga anak soleh. Kita bisa lihat pada diri kita sendiri. Kalaupun tidak bisa tiga-tiganya, maka salah satu saja sudah cukup. Agar walaupun kita sudah meninggal, pahala tersebut akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Qulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.